Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Coba tebak, kalau ditarik makin tinggi, kalau putus dikejar-kejar. Apa ya? Ya, benar sekali, layang-layang. Sebelumnya, perkenalkanlah untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Taufik, kelas Administrasi Perkantoran Karyawan. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang layang-layang. Ada sejarah layang-layang, jenis layang-layang dan fungsi dari layang-layang. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah sejarah layang-layang. Ada yang mengatakan bahwa layang-layang itu bersumber dari China. Ada juga yang mengatakan layang-layang pertama ditemukan di Jepang, dan ada juga yang mengatakan bahwa layang-layang itu dari Mesir. Tapi hal tersebut terbantahkan oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Wolfgang Beck, ilmuwan sekaligus konsultan of Cat Aerial Photography Scientific Use of Cat Aerial Photography. Dia melakukan penelitian di sebuah gua di bernama Gua Sugi Patani, Desa Liangkoberi, Pulau Muna, tepatnya di Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Itu dilakukan tahun 1997. Dalam hasil penelitian tersebut ditemukan ada gambar prasejarah. Gambar tersebut yaitu seorang anak sedang bermain layang-layang. Dan dari hasil penelitian itu ternyata diambil kesimpulan bahwa gambar prasejarah tersebut sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi. Hasil temuan tersebut kemudian dipublikasikan ke dalam sebuah artikel bernama The Fish Caveman yang kemudian tertuang dalam sebuah majalah di Jerman tahun 2003. Hal tersebut menjadi penampik bahwa layang-layang yang berasal dari China, yaitu dari abad 2000 sebelum Masehi, ternyata salah. Kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan layang-layang di Pulau Muna tersebut yaitu dari daun kolope, yaitu kalau di Jawa itu daun ubi gadung yang dikeringkan, kemudian dipotong ujung-ujungnya, kemudian dirajut dengan menggunakan lidi, dan sebagai talinya terbuat dari serat marasukan yang terdapat dalam hutan di Pulau Muna tersebut. Kemudian fungsi layang-layang, ada beberapa fungsi layang-layang. Yang pertama adalah sebagai alat bantu pertahanan kerajaan. Pada saat dinasti Han, yaitu di China, yaitu tahun 2000 sebelum Masehi sampai 200 Masehi, di wilayah tersebut layang-layang digunakan sebagai alat bantu pertahanan kerajaan, di mana layang-layang tersebut diberi sebuah batang bambu yang mana bila bambu tersebut tertiup angin akan menimbulkan bunyi yang sangat keras. Oleh sebab itu pada saat layang-layang diterbangkan sampai di wilayah di atas wilayah musuh, akan terdengar suara yang bising karena banyaknya layang-layang diterbangkan, sehingga membuat pasukan musuh itu takut dan kebisingan dan akhirnya melarikan diri. Kemudian selanjutnya adalah fungsi yang lain, penelitian ilmiah. Pada tahun 1749
Alexander Wilson dan Thomas Melville, ilmuwan dari Skotlandia. Beliau meneliti dengan menggunakan layang-layang untuk mengukur suhu permukaan bumi. Selanjutnya pada tahun 1752, seorang negarawan sekaligus ilmuwan bernama Benjamin Franklin, dia membuktikan bahwa petir itu bermuatan listrik. Ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Alfir dan Wilbur Briggs bahwa dia dengan layang-layang untuk pengujian pemelintiran sayap yang pada akhirnya pada tahun 1903 beliau menemukan pesawat untuk yang pertama kalinya. Kemudian yang ketiga adalah alat bantu memancing. Di sekitar daerah Lampung dan Jawa Barat, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing, dan juga di Pangandaran layang-layang digunakan sebagai alat bantu untuk menjerat kalong atau kelelawar. Yang keempat, fungsi ritual. Ada beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan layang-layang sebagai acara ritual. Sebagai contoh, yaitu di Bali. Di Bali, masalah di Bali menganggap layang-layang sebagai penjaga dewa. Ada dewa layang-layang di sana bernama Rere Angon, yang mana sebelum menerbangkan layang-layang tersebut disembah dan di ritual, yang mana agar layang-layang tersebut menjadi suci dan kemudian diterbangkan, dan tidak boleh layang-layang tersebut menyentuh tanah. Dan apabila layang-layang tersebut menyentuh tanah, akan berdampak pada warga tersebut, yaitu kemalangan atau musibah. Terus kemudian yang kelima, sebagai ajang lomba dan festival. Di kawasan Nusantara sendiri, festival itu diketahui pada abad ke-17, yang mana dari festival tersebut diikuti oleh para pembesar kerajaan. Terus yang keenam, sebagai alat bermain. Tentunya untuk saat ini banyak sekali anak-anak di penjuru Indonesia menggunakan layang-layang sebagai alat bermain. Tidak juga anak-anak, untuk saat ini ternyata orang dewasa juga memainkannya. Kemudian setelah fungsi layang-layang, ada jenis-jenis layang-layang. Ada 3 jenis layang-layang. Yang pertama, layang-layang 2 dimensi. Layang-layang 2 dimensi ini memiliki rangka yang datar, yang mana dalam proses pembuatannya itu relatif mudah karena memiliki rangka yang datar, dan waktu pembuatannya pun relatif mudah. Sebagai contoh adalah, ini adalah layangan pegon. Biasanya ini dibuat di daerah Jawa Timur. Dan yang kedua, layang-layang jajar genjang. Ya, layangan ini hampir di seluruh Indonesia pasti menjumpai layang-layang seperti ini. Untuk yang ketiga, layang-layang yang berasal dari Bali. Layangan ini merupakan layang yang sangat besar, namanya layangan jagan. Nah, layangan ini sudah diikut sertakan dalam berbagai festival nasional maupun internasional. Kemudian selanjutnya, layang-layang 3 dimensi. Jenis layang-layang ini memiliki rangka yang bentuknya disesuaikan dengan keinginan yang membuatnya. Jenis layang-layang ini dalam proses pembuatannya relatif sulit. Maksud saya sulit karena dari bentuknya memiliki kerumitan tersendiri, dan waktu proses pembuatannya juga relatif lama.
Kemudian ada lagi layang-layang olahraga. Tentunya layang-layang ini digunakan sebagai ajang olahraga dan tentunya sangat menyenangkan dan menyehatkan. Sebagai contoh adalah layangan seperti ini. Ya, layangan ini memiliki tali penghubung dua kanan dan kiri. Seperti ini. Jadi cara menerbangkannya seperti ini. Terus ada lagi layangan daring. Nah, layangan ini sering adu lombakan. Jadi yang diadu itu talinya. Jadi layangan siapa yang paling akhir terbang, maksudnya bertahan terbang paling lama, dia yang menjadi juaranya, seperti itu. Jadi layang-layang di Indonesia itu sejak tahun 1970-an sering dimodifikasi oleh para seniman layang-layang yang mulanya terbuat dari daun, kemudian dari kain, kemudian dari kertas, dan saat ini kebanyakan dibuat dari plastik yang aman dari air. Kemudian dari proses pembuatannya juga, yang dulunya itu mungkin hanya bilangan senti, sekarang menjadi bermeter-meter. Kadang ada yang sampai 5 meter dalam proses pembuatan layangan, dan juga layangan 3 dimensi yang amat besar, dan biasanya itu dilakukan oleh orang dewasa dan berkelompok, kemudian dilakukan dalam suatu festival ataupun lomba. Festival dan lomba di Indonesia sendiri sekarang dilakukan sering-seringnya saat musim kemarau di berbagai wilayah di Indonesia, tapi pada yang terkenal sampai di penjuru dunia adalah di kawasan Pangandaran dan di wilayah Bali. Itu festival dilaksanakan secara internasional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak tutur kata saya dalam berbicara banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.